Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Puji Tuhan, kita memasuki minggu Advent pertama, ditandai dengan satu lilin yang dinyalakan. Kayaknya saya 4 minggu atau 3 minggu tidak di mimbar ini Bapak Ibu ya. Jadi saya memandang dulu Bapak Ibu, ternyata tidak ada perubahan, semua sehat puji Tuhan. Tolong lihat ayat 1. Karena kalau membaca dari ayat 15 ini, Rasul Paulus mau ngomong apa ya. Tapi ketika saudara baca Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat 14, paling tidak mulai dari ayat 2 dan 3 saya bacakan ya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Rupanya jemaat Galatia berkebangsaan Yahudi ini masih pada dualisme pemahaman. Ini ada bunyi YouTube yang terdengar dari live. Ya, dimatikanlah. Lebih enak lihat saya daripada dengar dari YouTube. Itu delay sekian menit. Saya sampai di mana tadi ya? Bagaimana mungkin ternyata kekristenan mereka ini masih dibangun dengan dua dasar, yaitu betul keselamatan datang dari Yesus Kristus. Tapi kalau engkau tidak kerjakan hukum Taurat, engkau sepenuhnya tidak selamat. Rasul Paulus marah, karena satu-satunya keselamatan datang dari percaya pada Yesus Kristus. Makanya dia bilang begini, tolong lihat ayatnya yang ke-16 sampai 17, bahwa kalau keselamatan itu, di Paulus bilang, datang dari hukum Taurat. Sekarang saya mau tanya ke ngana, kalian Galatia, bagaimana dengan Abraham? Yang waktu Abraham ada itu, hukum Taurat belum ada. Bagaimana dia diselamatkan? Jadi rupanya pada ayatnya yang ke-15 sampai 22, ketika dia bergerak untuk bilang satu-satunya keselamatan adalah covenant, perjanjian kasih karunia dengan Allah, dia kasih contoh kasus Abraham. Bahwa Abraham tidak pernah dibenarkan dari melakukan hukum Taurat. Tetapi dia dibenarkan oleh karena imannya kepada Allah. Sebentar, saya carikan ayatnya. Tolong lihat ayat 6. Nah, kayaknya Bapak Ibu harus baca dari pasal 3 ayat 1. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu ada di Kejadian pasal 15 ayat 6, ketika Tuhan suruh dia pergi ke Ur-Kasdim, keluar dari Ur-Kasdim, dan bilang, kau percayakah kau akan mendapat keturunan? Amin, saya percaya. Karena itulah Tuhan bilang, engkau diperhitungkan dalam kebenaran. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Saya mau katakan hal prinsip yang pertama, bahwa kalau Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu belum ada di zaman Abraham, maka kekuatan keselamatan Abraham itu berdasarkan perjanjian kasih karunia yang Tuhan buat untuknya, dan Tuhan nyatakan dia benar karena imannya kepada Allah. Maka Rasul Paulus menggugat pemahaman orang Galatia. Satu-satunya keselamatan datang dari kasih karunia melalui iman pada Yesus Kristus. Nanti saudara baca Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Datang dari kasih karunia Yesus Kristus karena iman percaya. Maka perjanjian keselamatan itu dibuat bukan dari melakukan hukum Taurat. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu,
hukum Taurat itu apa sih? Itu dari Taurat Musa, Keluaran, muncul tuh dari kitab Keluaran, Bilangan sampai Ulangan. Lalu kemudian para rabi Yahudi menyatukannya, lalu kemudian menambahkan beberapa bagian aturan untuk memperjelas, menguraikannya secara spesifik untuk berbagai lini kehidupan, hingga totalnya berjumlah 613 mitvot. Saya ulangi, 613 mitvot. Mitvot itu hukum, 613 hukum. 613 loh Bapak Ibu. Dan 613 itu terbagi dua jenis. Namanya itu mitzvot ase. Bukan ase ini, ase. Itu berarti perintah atau hukum positif. Berapa jumlahnya? 248. Tolong ingat, 248 mitvot ase. Perintah. Harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Lalu bagian kedua itu disebut dengan mitzvot lo ta'ase. Ta'ase bentuk negatifnya, yaitu larangan. Jangan ini, jangan itu, bla bla bla. Pokoknya jangan. Kalau yang satu harus. Ini jangan. Berapa jumlahnya? 365. 365 tambah 248, 613. Tahukah Bapak Ibu? 248 itu konon katanya adalah jumlah jenis ruas tulang dari batok kepala sampai ujung kaki manusia, konon katanya. Seakan mau bilang begini, seluruh eksistensi tubuh mereka harus ingat dalam pemahaman ada perintah, 248 ada perintah. Bagian kedua, 365 larangan. Itu setara dengan 1 tahun jumlah hari. Seakan mau bilang begini, tiap hari ingat baik-baik, jangan itu. Tiap hari jangan ini, jangan itu, jangan ini. Dan kalau keselamatan datang dari melakukan hukum Taurat, tidak ada satu orang pun yang sempurna mengerjakan 613 itu. Bisa saja ketika dia tidak melakukan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak begini, tidak begitu. Lalu tiba-tiba di hari Sabat ada sesuatu yang sangat mendesak. Akhirnya dia melangkah lebih dari sekian kaki, dia terjebak pada hukum Sabat. Semua hangus yang dia kerjakan kebaikan karena dia sudah langgar satu bagian. Keselamatan tidak mungkin dia peroleh ketika mengerjakan hukum Taurat. Mengapa Bapak Ibu? Tolong lihat ayat 10. Di tanda petik, di bagian tanda petik. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Oh bayangkan tuh, satu noktah pun mereka enggak bikin tampias. Tidak bisa diselakat. Okelah dia mengerjakan 612 hukum. Dia sudah berhasil nih. Tiba-tiba dia jatuh di satu. Selesai. Enggak bisa. Makanya Paulus bilang, kalau karena hukum Taurat engkau diselamatkan, itu tidak mungkin. Lalu bagaimana supaya kemudian diselamatkan? Ayat 22 menguncinya dengan menarik. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Janji apa itu? Lalu percayalah Abram kepada Allah. Lalu Kejadian 15 menit. Lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan Abram dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Saya mau katakan hal yang penting ini, bahwa dari semua hal yang tidak nyaman tadi yang saya sampaikan, kita dikuatkan dalam pengharapan ternyata. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus, ketika saudara percaya pada sang pemegang janji itu, yaitu Yesus Kristus, maka dengan iman kepadanya, engkau beroleh kasih karunia untuk diselamatkan. Amin. Bagus banget ini, saya suka mau ulang Bapak Ibu.
Bapak Ibu diselamatkan bukan karena engkau berusaha mengerjakan kebenaran. Karena tidak ada satu orang pun, Roma pasal 3, yang benar di hadapan Allah. Kalau engkau diselamatkan karena berbuat baik dalam kebenaran, enggak bisa. Karena tak satu orang pun di kolong langit ini yang setia, kata Roma pasal 3, yang memungkinkan saudara diselamatkan karena Yesus Kristus. Makanya saya mau tutup tafsiran ini mengatakan, adalah aneh jika kemudian kita sudah tahu keselamatan datang dari Yesus Kristus, orang Galatia masih pakai standar kedua. Keselamatan datang oleh Yesus Kristus, dia kasih koma, dan melakukan hukum Taurat. Makanya pasal 3 ayat 1-3 Paulus tuh marah-marah. Kalau saudara baca itu marah-marah itu. Dia sangat marah. Karena dia bikin standar ganda. Kalian bikin standar ganda keselamatan, yaitu percaya pada Yesus dan mengerjakan hukum Taurat. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, hari Minggu tanggal 27 November ini kita memasuki minggu-minggu masa raya Advent. Dan hari ini 1 lilin, ini masih nyala enggak? Soalnya AC kencang banget meniupnya. Masih bertahan ya. Bapak Ibu, Advent itu sebenarnya masa penantian. Penantian apa? Berpengharapan Kristus datang kembali. Makanya Advent seharusnya tidak identik dengan kelahiran Kristus, enggak. Kalau kelahiran Kristus kedatangan pertama. Advent justru adalah masa pengharapan menanti kedatangan Tuhan kembali. Kenapa? Di masa goncangan yang sungguh luar biasa, oleh karena iman mengalami kesengsaraan dan ketidakadilan, orang-orang Kristen zaman pertama berpengharapan. Hari Minggu-minggu kemarin ya kita baca di Petrus, Tuhan kapan kau datang kembali? Oh Maranatha, datanglah Tuhan. Itu Maranatha. Mereka berseru Maranatha, ingin banget Tuhan datang. Kenapa? Karena itu pengharapan satu-satunya. Supaya apa? Terbebas dari tekanan dunia. Itu masa-masa penantian. Dan di masa-masa penantian itu mereka tetap berjuang. Jangan sampai terombang-ambing. Mereka tetap teguh iman supaya kalau dia datang kembali, dia dapati saya layak untuk diangkat, dan jika saya diselamatkan, saya terbebas dari berbagai kemelut dunia ini. Goncang sekalipun, saya harus bertahan. Harus ada pengharapan. Seperti kapal yang diombang-ambingkan laut dan tetap bertahan di posisinya walaupun tergoncang-goncang karena satu hal, yaitu jangkar. Makanya minggu Advent ini dikasih logo ini, jangkar. Jangkar adalah menolong setiap orang, jangkar iman, dari masa-masa Advent ini untuk dipulihkan lagi imannya, pengharapannya menghadapi goncangan yang luar biasa. Seperti dikuatkan lagi, diberi pengharapan lagi. Pemain musik di tengah pergumulan, Tuts Klavinova yang belum diperbaiki dengan nada-nada yang ajaib tadi. Itu sebenarnya dia bergumul bermain itu. Kalau tidak punya pengharapan bahwa biarlah saya tetap main, biar Tuhan yang luruskan melalui pemandu lagu, maka akan menjadi. Itu pengharapan. Saya sengaja bilang begini supaya cepat servis, karena hari Rabu kita mau pakai penyegaran iman ini bareng. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, pemahaman Adventus. Yang kedua, berita Advent yang pertama mau sampaikan begini kepada saudara. Tidak ada jalan keselamatan lain selain kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Maka adalah penting untuk berharap pada Yesus saja. Sebagaimana tema kita pengharapan di dalam Yesus, yang hari Rabu kita akan bahas di ibadah penyegaran iman BPJS,
berharap pada Jesus saja. Pengharapan kita ada pada Yesus Kristus. Keselamatan bukan karena perbuatan kita, tapi anugerah. Suatu kali di sorga, ini bukan kisah nyata ya, proses pengadilan dan penghakiman dibuat untuk menyaring siapakah yang layak masuk sorga atau tidak. Ini bukan kisah nyata Bapak Ibu, mana ada gitu-gitu. Yang berdiri di depan pintu itu malaikat agung, dan setiap orang mulai disaring berdasarkan perbuatannya. Target poin untuk bisa masuk kerajaan sorga paling tidak harus berjumlah 70. Yang paling maksimal 100 itu luar biasa. Berarti mungkin tingkat kesekian dia dapat. Punya ini 70 pun sudah mantap lah. Banyak orang sudah mulai masuk. Banyak orang balik kanan karena gagal. Ada seorang bapak, dia datang dengan pede dan kemudian mulai bertransaksi. Malaikat bilang, sebutkan semua perbuatan baik yang bisa membuat poinmu bertambah untuk melewati gerbang ini dan memasuki kemuliaan. Dia mulai bilang, Kat. Jadi so akrab dia panggil malaikat itu Kat. Kat, kau tahu Kat, tiap bangun tidur yang saya buat, saya doa, saya pujian, handphone saya enggak ambil, istri saya ambil, saya enggak, saya tetap doa. Oke. 0,5. What? Ya iyalah, kau kan harus bersyukur kalau bangun. Cuma 0,5? Iya. Tidak ada satupun hari Minggu yang saya lewatkan untuk saya tidak beribadah kepada Tuhan. Tiap hari Minggu saya datang. Bagus ya, oke. Poin 1. Iya, karena tiap orang dapat perintah kok tiap hari harus beribadah kepada Tuhan. Lu cuma tiap minggu, tiap hari bisa beribadah. Dan dia sebut semua, saya menolong orang yang susah, oke 10. Saya tidak sedikit pun bersina. Dengar ya Kat, tidak loh saya bersina. Dia sudah bilang dengan ini, oke, poin 5. Totalnya Bapak Ibu tahu? Sudah ditutup semua. Dia cuma dapat sekitar 35 poin dan dia mulai bergelut. Terus kau sebut lagi. Dia sebut lagi kebaikan dan bertambah puji Tuhan sampai 40. Sekarang malaikat bilang, sekarang giliran saya. Kau ingat tanggal sekian? Kau ngomong apa ke istrimu ketika emosi? Apa? Jangan kau pura-pura lupa. Kau bilang apa? Sambil kemudian terjadi piring terbang waktu itu. Waduh, oh iyo, kurang 10 poin. Duh. Semua dosanya diungkapkan. Akhirnya Bapak Ibu tahu poin yang bisa dia kumpulkan cuma 5. Dia begitu emosi dan dia bilang ini, kalau begini caranya Kat, dengar asal kau tahu kalau begini caranya, tidak ada orang yang bisa masuk surga. Lah, terus ini aturan, iya memang enggak usah. Sambil mengomel dia balik kanan, kalau cuma begini, ya lah cuma kasih karunia aja yang bisa saya masuk. Kau ngomong apa? Sini jangan dulu, kau ngomong apa? Tidak ada yang bisa masuk surga, bukannya itu bagian yang kedua. Hanya kasih karunia yang bisa, kau masuk, karena memang cuma kasih karunia yang bisa diselamatkan. Saya mau bilang kepada saudara, engkau butuh Tuhan Yesus dalam pengharapanmu untuk menolong saudara dan saya mengecap kemurahan Tuhan, yaitu keselamatan. Tolong bilang kepada orang-orang lain di luar sana yang terlalu cepat buang salib cuma karena kenikmatan dunia. Oh kesian, cuma karena iming-iming jabatan, cuma karena ada nona cantik yang muliaan. Jangan engkau jual keselamatan cuma-cuma karena kasih karunia itu. Jadikan Kristus pengharapanmu dalam iman untuk beroleh mahkota. Selamat menikmati Adventus 1. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.